Gadis kecil yang cantik berumur 7 tahun ini bernama Lindy. Dia adalah anak tunggal yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, di mana ayah dan ibunya tentu saja sangat menyayanginya. Namun ada satu hal yang masih belum dipahami oleh ayah dan ibunya Lindy, di mana putri mereka ini memiliki sebuah gangguan perilaku emosional yang ditandai dengan serangan marah atau agresif yang muncul secara tiba-tiba. Setiap kali seseorang menyinggung perasaannya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, seperti dihina, diejek, ataupun diremehkan, ia pun akan menyerang dengan sangat membabi buta dan tidak terkendali. Semakin hari perilaku Lindy yang semakin sulit dikendalikan membuat kedua orang tuanya pun dengan terpaksa membawanya ke dokter psikiater. Dan setelah diperiksa, sang dokter pun mendiagnosa bahwa Lindy mengalami sebuah sindrom yang disebut dengan sindrom eksplosif intermittent. And then her parents got her diagnosis. The doctors called it intermittent explosive disorder. Rumah sakit gangguan jiwa menjadi tempatnya saat ini hingga ia remaja. Sebelum obatnya ditemukan, tidak ada cara lain selain mengisolasi Lindy, di mana sang dokter mengatakan bahwa semua itu demi keamanan orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun perlu diketahui kondisi itu membuatnya lebih cepat dan kuat dari orang-orang normal. Jika emosinya terpicu, ia mampu melepaskan kabel tis yang membelenggu tangannya dan kemudian menyerang perawat yang dianggapnya adalah sebuah ancaman. Kekuatan itu pada akhirnya dianggap sebuah bakat, di mana bakatnya itu pun menarik perhatian institusi militer dan kemudian ia dilatih untuk dijadikan seorang prajurit. Namun sayangnya hal itu tidak juga membantu kesembuhan Lindy dalam mengatasi kondisi emosionalnya. Sebaliknya, obat terapi yang diberikan di masa pelatihannya tersebut justru semakin memperburuk keadaan dan sampai pada akhirnya seorang dokter menemukan sebuah terobosan baru. Ia menciptakan sebuah alat yang mampu meredakan emosional seseorang yang memakainya, di mana alat itu adalah sebuah tombol yang tersambung dengan kabel holter yang ditempelkan ke tubuh Lindy. Sehingga di saat gejala emosionalnya kembali kambuh, Lindy bisa memutuskan memencet tombol atau sebaliknya, membiarkan emosi itu menguasai jiwanya. Dan inilah dia Jolt. Tanpa terasa Lindy kini sudah berusia 27 tahun. Ia mencoba berusaha untuk menjalani kehidupan normal dengan memberanikan diri berkencan dengan seorang pria yang mengajaknya makan malam di sebuah restoran. Dengan sedikit gugup, Lindy terlihat berusaha mengatasi kecemasannya, berharap kencannya yang sudah sekian kali gagal, kali ini bisa berjalan dengan lancar dengan harapan segera mendapatkan tambatan hati. Di dalam sana Lindy dengan segera menghampiri seorang pria bernama Justin. Alih-alih segera duduk dan berkenalan dengan Justin, Lindy yang khawatir emosinya akan kembali kambuh sempat berpikir akan membatalkan kencannya itu. Namun Justin yang mampu mencairkan suasana, pada akhirnya berhasil membuat Lindy mengurungkan niatnya tersebut, mencoba duduk dengan tenang meskipun terlihat masih canggung. Tak berapa lama datanglah seorang pelayan restoran yang bertingkah sangat menyebalkan. Bagaimana tidak, setiap Justin menyebutkan nama makanan dan minuman yang ingin dipesannya, sang pelayan selalu saja mengatakan bahwa menunya sudah habis. Hal itu tentu saja membuat emosi Lindy mulai terpacu. Ia mengambil ancang-ancang menggenggam erat pisau makan di tangannya, sebagai pertanda ia akan segera melibas wanita itu. Namun beruntung Lindy segera tersadar. Dengan refleks ia menekan tombol tersebut, yang pada akhirnya wanita itu pun selamat dari maut. The pasta. We don't do substitutions. Perhaps you could suggest something that might work. Please don't take that tone. No, I'm not. It's Sir, just, you are. making it impossible for me to impress my date. Nah, it's embarrassing. How about the chicken? Let me know if you need anything else. Okay. I have to pee, actually. I'll be right back. Di dalam toilet, Lindy yang pada awalnya bermaksud ingin menetralisir ketegangan dan emosinya, justru samar-samar mendengar suara seorang wanita, di mana wanita itu ternyata sang pelayan restoran tadi yang sedang bergosip dengan temannya melalui telepon, mengolok-ngolok kencan aneh dari sepasang pelanggannya yaitu Lindy dan Justin, sehingga Lindy mendengar hal itu mencoba berusaha menahan emosi dengan segera memencet tombol. Namun tak kenapa alat itu tiba-tiba tidak berfungsi, hingga hal itu membuat Lindy tak lagi terkendali, yang pada akhirnya ia pun mengamuk. It's pathetic. I know.
Moodnya yang sudah terlanjur buruk membuat Lindy dengan terpaksa pulang tanpa memberitahu Justin. Dengan langkah gontai, ia berjalan menelusuri gemerlapnya kota, meninggalkan Justin seorang diri dengan pikiran yang mulai bertanya-tanya. Di keesokan paginya, Lindy mendatangi dokter yang menciptakan alat tersebut bernama Dr. Manchin. Ia meminta sang dokter untuk memperbaiki alat tersebut yang tadi malam sempat tidak berfungsi hingga seorang pelayan pun menjadi korban amukannya. Setelah diperiksa, Dr. Manchin pun mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan alat itu. Namun amarah Lindy yang berlebihan itulah yang membuat efek kejut listrik tidak bekerja dengan baik dan tombol pun menjadi tidak berfungsi. Mengantisipasi hal itu, Dr. Manchin pun dengan terpaksa menaikkan tegangan listrik pada alat tersebut. Sembari ia mengatakan alangkah baiknya Lindy tidak terus bergantung dengan alat itu, karena bagaimanapun juga alat itu hanya sebagai solusi sementara, yang secara langsung menegaskan bahwa Lindy harus bisa mencoba menjalin hubungan emosional secara alami, karena hanya itulah cara yang dapat membantunya sembuh total. This is not a cure. I've told you that. The only way we're going to make progress is if you begin to reconcile with your past. Emotions must be running pretty high in order for you to override us. I've upped the voltage, but there's only so much that the human body can take. Di malam harinya, Lindy dan Justin kembali bertemu janji di sebuah taman. Di momen itu, Lindy meminta maaf karena sempat kabur meninggalkan Justin tadi malam dengan alasan bahwa saat itu moodnya sedang tidak baik-baik saja. Malam itu pun mereka berdua banyak mengobrol, dan saat itulah diketahui bahwa Justin ini adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan ternama, sementara Lindy mengaku bahwa dia sedang dalam proses mencari pekerjaan baru dan dia hobi dengan dunia fotografi. I work for a private company. I'm currently seeking a new career path. I like photography. Well, I'm sorry if I seem kind of boring. Thank you for apologizing. I am quite bored. Namun tak kenapa obrolan mereka itu membuat Lindy merasa nyaman dengan Justin. Setiap tutur kata yang terucap sungguh menyejukkan hati Lindy, dan saat itulah Lindy merasa kalau dia sedang jatuh cinta untuk yang pertama kalinya. Gejolak asmara yang mereka rasakan berdua menuntun langkah kaki mereka memasuki apartemen milik Lindy. Dan di saat sedang bercumbu, Lindy kembali mengalami ilusi, di mana saat dia merasakan kenikmatan, hormon kortisol pun ikut meningkat hingga membuatnya menjadi brutal di atas ranjang. Sesaat kemudian Lindy tersadar dan dengan refleks melepaskan dekapannya dari Justin. Ia hanya tidak ingin Justin cedera, yang justru akan membahayakan nyawa Justin sendiri. Namun Justin seolah-olah tidak peduli. Ia bahkan tidak mempersoalkan kabel holter yang tertempel di tubuh Lindy, sehingga malam itu pun mereka berdua menghabiskan waktu dengan mantap. Di keesokan paginya Lindy terbangun dan tak mendapati Justin di tempat tidur. Dan saat ia membalikkan badan, ia melihat Justin baru saja datang setelah membeli sarapan untuknya. Bahkan pria yang telah membuatnya jatuh cinta itu pun memberikan Lindy kejutan, yaitu sebuah kamera DSLR. I got you something. Wow. Oh my God. Wow. You like it? Thank you. Berhubung pagi itu Justin akan segera berangkat bekerja, ia meminta Lindy untuk datang ke apartemennya nanti malam, di mana ia akan memasak makanan terenak untuk makan malam buat mereka berdua. Come to my place tonight. Yeah, I'll cook. I'm a fucking ninja with a piece of halibut. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Lindy segera bersiap-siap dengan berdandan cantik, sembari menunggu Justin yang tak lama lagi datang menjemput. Namun sekian lama menunggu, Justin ternyata tak kunjung datang. Bahkan tak ada pesan masuk sekedar memberi kabar, hingga hal itu membuat Lindy pun mulai terlihat gelisah. Sampai pada akhirnya Lindy memberanikan diri menelpon Justin. Namun betapa kagetnya Lindy ketika di seberang sana yang mengangkat telepon itu justru seorang detektif. Hello? Justin? No. This is Detective Vickers. Homicide. Di saat mendatangi kantor polisi, dua orang detektif bernama Vickers dan Nevin memberitahu Lindy bahwa Justin ditemukan tewas di tempat sampah dengan 2 luka tembak di kepalanya.
Lindy yang tentu saja tidak serta-merta percaya begitu saja, lantas meminta detektif Vickers agar mengizinkannya melihat jasad Justin. Namun sayangnya hanya pihak keluarga yang boleh mengunjungi jasad korban sesuai prosedur di departemen kepolisian. His body was found in a dumpster with 2 gunshot wounds to the head. His friends, family, or co-workers? No, I know he's an accountant. Find who did this. Can I see him? No, family only right now. Can I talk to his family? We haven't been able to find anyone yet. Listen, just give us a call if you remember anything else. Kematian Justin yang terkesan mendadak dan sangat misterius tentu saja membuat Lindy merasa sangat terpukul. Dunia pun terasa gelap tatkala harus menerima kenyataan bahwa sosok pria yang baru saja mengisi hari-harinya ternyata kini benar-benar sudah tiada. Sejak saat itulah Lindy mulai terlihat depresi, di mana ia mengamuk dan menyalahkan Dr. Manchin, yang mana itu membuat Dr. Manchin pun dengan terpaksa membiusnya agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Di saat tersadar, Lindy kemudian menjelaskan semua apa yang sebenarnya terjadi, dan ia berencana akan mencari orang yang telah membunuh Justin, tak peduli meskipun aksi nekatnya itu dilarang oleh Dr. Manchin. They acted like it was no big deal. Who? The police. I'm sure they'll figure it out. I'm gonna find out who did this. You're gonna kill somebody. Lindy kemudian mengajak detektif Vickers dan Nevis untuk bertemu di satu tempat dengan iming-iming akan memberikan sebuah informasi. Namun sebenarnya Lindy secara tidak langsung menyuruh Vickers dan Nevis pergi dari kantornya, dan saat itulah Lindy masuk dalam ruangan penyimpanan barang bukti untuk mengambil ponsel dan juga KTP milik Justin. Berbekal KTP itulah Lindy dengan mudah menemukan alamat tempat tinggal Justin. Ia masuk ke dalam menggunakan kartu kunci elektronik yang ia temukan di dalam dompet Justin, dan di dalam sana ia mulai menelusuri ruangan untuk mencari petunjuk. Hello? Hi, Lindy. It's Detective Vickers. Why are you stealing evidence? Namun sialnya Vickers dan Nevin telah menyadari akan kebodohan mereka. Barang bukti yang hilang membuat Lindy kini menjadi target buronan karena dianggap telah menghalangi tugas dan penyelidikan pihak kepolisian. My partner wants to bring you in for interfering with an investigation and robbery. He's on her way up now. Freeze! Put your arms over your head. I'm gonna cuff you. Tanpa berlama-lama, Lindy segera kabur dengan mengendarai mobil Justin. Adrenalinnya semakin meningkat saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, sampai-sampai Vickers kewalahan mengejarnya hingga berujung kecelakaan yang cukup fatal. Di pagi harinya, Lindy mendatangi seorang gadis yang ahli dalam dunia hacking berkat bantuan 3 karyawan yang bekerja di toko elektronik. Lindy meminta tolong pada gadis tersebut untuk memeriksa data-data apa saja yang masih tersimpan di handphone milik Justin. It's more the man I loved was murdered and I stole his phone from the police, but now I've got to track down the bad guy before they do so I can kill the shit out of them. Oh, cool. The last 7 calls came from an abandoned building downtown. Setelah diperiksa, si gadis hacker ini pun menemukan bahwa ada sebagian besar data yang telah terhapus. Ia juga menemukan ada 7 riwayat panggilan terakhir yang titik lokasinya berada di pusat kota. Dari salah satu panggilan terdetek identitas sang penelpon bernama Barry Kasparsky, seorang mafia pedagang senjata yang sangat berbahaya, sekaligus pemilik sebuah arena tarung bebas bawah tanah. Barry Kasparsky. Whoa, FBI files show ties to arms dealers. Holy shit. That's the guy.
Tanpa sungkan, Lindy menerobos keramaian pengunjung dan menghentikan pertarungan yang sedang berlangsung. Dengan sedikit lancang, ia nekat menanyai Barry yang sedang duduk di sana, meminta Barry untuk memberikan keterangan terkait kematian Justin. Barry yang tentu saja kaget dengan kedatangan Lindy pada awalnya menolak memberikan informasi. Namun sampai pada akhirnya, ia berjanji akan memberikan informasi tersebut dengan syarat Lindy harus mengalahkan 3 petarung terbaiknya terlebih dahulu. You, and you. But not 3 in a row. All at the same time. I like a man who challenges me. Okay, so what are the, rules? No rules. Seolah-olah tak memiliki rasa takut, Lindy tanpa penolakan langsung menerima tantangan tersebut, dan dengan brutal Lindy mengajar ketiga petarung itu hingga mampus. Sesuai janjinya, Barry pun mengajak Lindy untuk pergi menemui seseorang, yaitu pelaku yang telah membunuh Justin. Namun siapa sangka, di dalam mobil Barry ternyata berbohong, di mana di depan sana tiba-tiba nabohnya menurunkan pistol tepat ke kepala Lindy. Never be a man of my word. So, if you'll excuse me, I don't like to get business on my suit. What is it about gross old men always underestimating women? Tanpa nabuhannya, Barry si tua bangka ini ternyata bukanlah apa-apa. Ia terlihat layaknya kambing conge, memohon ampun berharap Lindy tidak menyetrumnya. Namun begitu, Barry tetap tidak juga memberikan informasi. Sampai pada akhirnya Lindy pun muak dan menyetrum torpedo si tua bangka hingga... I think I am exactly that stupid. Now, who killed him? I don't know. Don't be silly. Gareth Faisal! Gareth Faisal? Yeah, he's my boss. Penasaran tentang siapa sosok Gareth Faisal, saat itu juga Lindy dengan segera mendatangi detektif Vickers yang sedang dirawat di rumah sakit untuk menanyakan informasi tentang siapa sebenarnya Gareth Faisal dan di mana tempat tinggalnya. Tanpa penolakan, Vickers pun memberitahu bahwa Gareth Faisal adalah seorang mafia yang sangat berbahaya, di mana diketahui tidak ada yang berani berurusan dengan beliau, bahkan FBI dan CIA juga tidak berani menangani kasus yang berkaitan dengan Gareth. I found out who killed Justin. Who? Gareth Faisal. Pretty much untouchable. Oh, I'm gonna touch him. Hard. And a lot. And not in a way he's gonna enjoy. Where can I find him? Why are you doing this? Is this Justin really worth you risking your life for? He was nice. He was really nice. The Empyrean Tower downtown. Thank you. Di malam harinya, Lindy mendatangi gedung perusahaan milik Gareth, di mana anak buah kepercayaan Gareth bernama Gustavo mengizinkan Lindy masuk untuk mempertemukannya dengan bosnya itu. Namun saat berada di lift, What are these for? A bad heart. I'm going to give you a chance to vacate the premises peacefully. What if I don't? You will find out what the drainage system is for. And I will be keeping those. di tengah jalan saat diantar pulang oleh supir kepercayaannya Gerard, Lindy mulai gemeteran karena tentunya tak lagi memakai rompi, sehingga ketika ia meminta sang supir untuk menurunkannya di tengah jalan, sang supir menolak permintaan Lindy tersebut, yang pada akhirnya membuat Lindy tak mampu menahan adrenalinnya dan... Let me out of the car for your sake. Miss. Let me out! Let me out! Apologies for the disturbance. We've had a visitor, a woman. She's peculiar. We may have been aware of her presence here, so I opted to let her go. Variables. Deal with her.
Sementara itu Dr. Manchin yang saat itu berkunjung ke ruangan prakteknya. Seketika ia pun kaget ketika di dalam sana ia melihat Lindy dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Yang entah bagaimana caranya Lindy bisa masuk ke dalam sana. Namun yang pastinya Lindy membutuhkan pertolongan sang dokter, di mana ia meminta Dr. Manchin untuk meminjamkannya rompi cadangan. Please help me. What are you doing here? I lost my device. Do you have another one here? I really need it, please. If I make this thing for you, will you stop going after this guy? No, but I can promise more innocent people won't get hurt along the way. Okay. I'll get the vest. Di keesokan paginya Lindy yang sudah mengenakan rompi cadangan pemberian sang dokter. Saat itu juga ia kembali ke apartemennya, namun di depan pintu ia melihat sesuatu yang aneh pada pintu kamarnya. Setelah mengeluarkan gas pada kompor dan menghidupkan microwave yang bertujuan untuk memicu ledakan, Lindy segera keluar dari sana dan masuk ke dalam mobil Vicar yang sepertinya saat itu sedang memata-matainya. Jesus, what are you doing? I'm hiding from the beat cops down the street. What are you doing? It's sitting outside my apartment, some kind of police foreplay. Hey, listen to me. Faisal's not some dickbag gangster, okay? He's gonna be looking for you and he's gonna kill you. Wait, well, he already tried. I think someone's been in my apartment. That's it. Nobody's looking for me now. Lindy! Singkat cerita, malam hari pun tiba. Lindy mencoba memasuki gedung milik Gerard dengan cara memanjat tebing, namun baru saja ia akan segera mencapai puncak gedung, tiba-tiba Most people don't realize that you are an odd specimen. I understand you're here to kill me. I kill a lot of people. I suppose some of them may be accountants. I'm sorry I killed yours. Well, apology not accepted. tak berselang lama Lindy pada akhirnya terbangun dari pingsannya. Dalam kondisi masih setengah sadar, ia melihat kedua tangannya terikat di sebuah kursi, di mana darahnya disedot paksa menggunakan sebuah alat khusus hingga membuatnya terlihat begitu sangat kesakitan. Namun Gustavo tidak menyadari bahwa kemarahan adalah satu-satunya senjata berbahaya yang dimiliki oleh Lindy, sehingga saat itu juga inilah yang terjadi. How do I get to Faisal? Hey! Where do you think you're going? Setelah membantai seluruh anak buah Gerard, Lindy dengan segera berjalan menuju ruangan pribadi mafia tersebut dan kemudian membuka pintu smart door menggunakan potongan jari Gustavo. Namun betapa kagetnya Lindy saat ia berhasil masuk dan berniat akan segera menghabisi Gerard. Di dalam sana ia justru mendapatkan Gerard sudah tak lagi bernyawa. Belum sempat Lindy menetralisir kebingungannya, ia lebih dikagetkan lagi dengan munculnya Justin yang ternyata adalah seorang agen CIA yang selama ini menyamar memanfaatkan kemampuan Lindy untuk membunuh Gerard. Bahkan selama ini Justin lah yang telah membiayai penelitian Dr. Manchin yang menciptakan rompi itu. I saw you. How? Who the are you? Who am I? The guy in the casket? Oh, some bum off the street. Yeah, I just paid off the coroner, you know. I'm the only one keeping this old shitbag from killing innocent people.
Faisal was an asset that became a liability. Everybody wanted him dead, but nobody could touch him. You think this masochistic piece of shit was ever gonna stop? Right toward the end there, I didn't think you had it in you. I'm gonna kill you. You could try. Mendengar pengakuan Justin itu tentu saja membuat Lindy terlihat begitu sangat marah. Sehingga saat itu juga ia bergerak maju untuk menghabisi Justin. Namun sial, justru inilah yang terjadi. What? We had fun, right? I mean, you did all this for me? You must really be into me. You know what, though? It's gonna turn out to be a really beautiful story, Lindy. Di saat mendapatkan hinaan itulah Lindy merasakan sengatan listrik seakan-akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Membuat remote pemicu yang dipegang Justin pun menjadi error, sehingga dengan gerakan cepat Lindy melemparkan sebuah tas berisikan bom yang sempat ia rakit sebelumnya hingga meledak menewaskan Justin. You know what? It is actually that time of the month. I'm lucky for you. Fuck this. What the fuck is this? A party gift. Setelah menghabisi Justin, Lindy dengan segera mendatangi Dr. Manchin yang telah mengkhianatinya. Namun di saat akan menghabisi sang dokter, Vickers dan rekannya tiba-tiba melumpuhkan Lindy menembaknya di bagian kaki. Sementara Dr. Manchin ditahan karena dianggap telah melakukan praktik secara ilegal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Beberapa saat kemudian di rumah sakit, Detektif Vickers dan Nevin yang saat itu terlihat menginterogasi Lindy, pada akhirnya mencoba melindungi Lindy agar tidak terjerat hukum. Karena bagaimanapun juga berkat Lindy, jerat Faisal yaitu sang mafia yang selama ini kebalakan hukum pada akhirnya lenyap di muka bumi. Dan yap, film pun selesai teman-teman. Yeah, well, sorry about that. Well, you know, I could always make it up. Alright, piss off now. Baiklah teman-teman, berakhir sudah perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton. Saya Richard mohon pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.